Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apakah Anda berbicara tentang metode kedua? Huo Yuho bertanya. Penatua Suan mengangguk dan berkata, ya, menggunakan resonansi untuk membentuk inti jiwa keduamu relatif lebih aman. Ini karena inti jiwa pertamamu masih yang utama. Pembentukan inti jiwa keduamu akan mengikuti frekuensi revolusi inti jiwa pertamamu, dan dengan demikian tidak banyak masalah akan terjadi antara inti jiwa pertama dan keduamu. Namun jika kamu menggunakan metode lain untuk membentuk inti jiwa keduamu, bahayanya jauh lebih besar tentu saja. Manfaatnya sama besarnya dengan bahayanya. Metode lainnya adalah pelengkap yin yang. Pelengkap yin yang. Sama seperti resonansi, ini adalah pertama kalinya Huo Yuha menemukan istilah kultivasi seperti itu. Penatua Suan mengangguk. Ini pelengkap yin yang. Ini artinya bahwa inti jiwa keduamu akan mengikuti jalan yang berbeda dari inti jiwa pertama. Selama pembentukannya, inti akan seperti membentuk inti jiwa baru dari awal. Inti jiwa kedua tidak ada hubungannya dengan inti jiwa pertama. Itu juga akan sepenuhnya terganggu oleh inti jiwa pertama. Jika kekuatan jiwamu berputar ke kiri ketika kamu pertama kali membentuk inti jiwa pertamamu, maka inti jiwa keduamu harus berputar ke arah kanan. Semuanya pasti sangat berbeda dari inti jiwa pertama. Huo Yuhao tercengang. Bagaimana mungkin? Tidakkah Anda mengatakan bahwa inti jiwa pertama menjadi pusat dari semua kekuatan jiwaku setelah terbentuk? Jika inti jiwa keduaku berputar ke arah yang berlawanan dari inti jiwa pertamaku, bukankah itu akan menjadi target dan menyebabkan aku mengamuk bahkan meledak? Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, inti jiwa keduamu harus berputar ke arah yang berlawanan sebagai inti jiwa pertamamu dalam lingkup pengaruh inti jiwa pertamamu. Meskipun perlawanannya sangat hebat, kamu dapat mencapai kemandirian inti jiwa keduamu selama itu dapat menyelesaikan revolusi. Biarkan aku selesai memberitahumu bagaimana kamu dapat dengan mudah menjalankan amuk diberikan kondisi tertentu. Itu terjadi paling mudah ketika ada kekacauan selama proses pembentukan inti jiwamu. Daripada ketika inti jiwamu berputar, kamu akan menghadapi masalah besar ketika segala jenis kekacauan menyebabkan gangguan di seluruh proses. Sebagai hasilnya, kamu hanya boleh menggunakan pelengkap yin yang jika kamu cukup kuat dan cukup gigih. Kamu harus mempertahankan counter revolusi dengan sekuat tenaga dan perlahan-lahan membiarkan inti jiwa keduamu membentuk dunianya sendiri dalam kendali inti jiwa pertamamu. Ini akan membuatnya benar-benar mandiri dan mengimunisasi dirinya dari gangguan inti jiwa pertama. Kemudian dapat ditingkatkan dan diperkuat untuk mencapai standar yang sama dengan inti jiwa pertamamu. Begitu, kekuatan kedua inti jiwamu serupa dan ada satu konflik besar. Selama konflik ini, fusi seperti ledakan akan terjadi. Jika berhasil, inti jiwa keduamu akan terbentuk. Dari sana, inti jiwa kembar yang sangat kuat diimbangi oleh pelengkap yin yang akan terbentuk. Jika kamu gagal, kamu akan mati. Huo Yuhao tertegun. Meskipun ini hanya deskripsi penatua Suan, dia sudah bisa merasakan betapa sulitnya mencapai keseimbangan seperti itu. Tentunya tidak ada orang yang memilih metode ini, kan? Itu terlalu berbahaya. Lebih jauh lagi, bagaimana jadinya jika berhasil? Mengingat bahwa dua inti jiwa berputar ke arah yang berlawanan, bukankah selalu ada pertentangan di dalam tubuh? Penatua Suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Masih ada yang mencoba, meskipun aku belum pernah mendengar ada masroh manusia yang berhasil. Inti jiwa kembar yang terbentuk adalah yang terkuat jika kesuksesan tercapai. Izinkan aku bertanya, bagaimana seharusnya pusaran air bergerak sedemikian rupa sehingga pada kecepatan tercepatnya? Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya. Bukankah hanya dengan memutar? Penatua Suan menjawab. Jawaban yang benar adalah kombinasi dari dorongan dan tarikan. Pikirkan tentang itu. Jika kedua pusaran air bergerak dalam dua arah yang berlawanan, apa yang akan terjadi antara kedua pusaran air ini? Setiap kekuatan jiwa yang terjebak di antara dua pusaran air akan segera membentuk pusaran air lain karena kekuatan lawanan. Tapi pusaran air baru ini akan dipaksa pergi. Setelah mendengar kata-kata penatua Suan, Huo Yuhao hanya mendengar ledakan keras di kepalanya. Keraguan yang sangat penting bahwa ia telah memiliki semua ini sementara akhirnya terjawab.
Dia berkata segera. Penatua Swan, apakah di Tian menggunakan pelengkap yin yang? Penatua Swan tertegun. Kamu benar-benar menebaknya tepat sekali. Dia memang menggunakan metode itu. Itu sebabnya dia sangat kuat. Alasan mengapa dia berhasil adalah karena dia telah mengumpulkan kekuatannya untuk waktu yang lama. Selanjutnya fisiknya kuat. Adapun bagaimana dia melakukannya, aku tidak yakin, namun aku pikir dia satu-satunya yang berhasil di antara semua individu dan makhluk buas yang dikenal. Sebagai hasilnya, tanpa ragu dia adalah yang terkuat di antara semua limit dahulu. Jika dia bertarung dengan semua kekuatannya, aku tidak berpikir Long Xiaoyao dan Ye Sisui akan menjadi lawannya, bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan. Di Tian selalu menjadi tujuan Huo Yuhao. Semakin dia memahami dewa binatang ini, semakin dia merasakan betapa menakutkannya dia. Dia benar-benar menggunakan pelengkap yin yang untuk membentuk inti jiwa kembarnya. Saat dia memikirkan bagaimana di Tian mengedarkan kekuatan jiwanya, itu semua masuk akal baginya. Ya, kekuatan jiwanya muncul sebagai pusaran air kecil. Itu pasti efek dari keseimbangan pelengkap yin yang. Setiap pusaran air kecil itu mengandung kekuatan jiwa yang luar biasa. Sebanding dengan limit Doulo, jumlah kekuatan jiwa yang bisa ia simpan jauh lebih besar. Tidak heran bahwa proyeksinya dapat menakuti Ye Sisui. Dia memang dewa binatang. Penatua Swan berkata, kamu seharusnya tidak memikirkan pelengkap yin yang itu. Terlalu berbahaya. Meskipun tubuhku kuat, kamu tidak dapat membandingkan dirimu dengan dewa binatang. Bagaimanapun, manusia dan monster roh secara biologis berbeda. Itu sebabnya kamu tidak harus mengambil resiko. Cukup ikuti prinsip resonansi untuk kultivasi. Kamu memiliki es pamungkas dan jiwa bela diri kembar. Selama inti jiwa keduamu terbentuk dengan sukses, kamu akan bekerja menuju inti jiwa ketigamu untuk menjadi limit Doulo. Bukan tidak mungkin bagimu untuk mencapai kemampuan di Tian. Huo Yuhao tertawa getir di dalam hatinya. Jika sudah sangat sulit untuk membentuk inti jiwa kedua, bagaimana dengan inti jiwa ketigaku? Aku takut tidak ada seorang pun dalam sejarah Kermisrek yang mengembangkan inti jiwa ketiga. Penatua Swan kemudian memberikan lebih banyak nasihat kepada Huo Yuhao. Dia mengungkapkan semua yang dia alami kepada Huo Yuhao dan Tang Wutong. Baiklah, kamu hanya perlu mengingat apa yang aku katakan. Jangan mencoba terobosan dalam waktu dekat. Sangat berbahaya. Aku harus ada di sekitarmu untuk melindungimu ketika kamu mencobanya. Ini agar resiko yang kamu hadapi berada pada titik terendah. Baik, Penatua Swan. Huo Yuhao mengakui kata-katanya. Penatua Swan berkata, misi akan berlangsung dalam 10 hari. Temui orang-orang yang pergi ke dalam misi. Kamu sangat akrab dengan tempat pertemuan yang merupakan pegunungan Mingdo. Kalian berdua dapat melanjutkan ke sana terlebih dahulu dan bertemu di camp Adipati Rimau Putih. Ketika semua orang ada di sana, kamu akan berangkat. Ingat apa yang aku katakan. Kalian berdua hanya ada untuk membantu. Jangan ungkapkan semua kemampuan. Jangan menjadi target. Itu berlaku untuk kamu dan Wutong. Penatua Swan, jangan khawatir. Untuk melindungi Wutong, aku tidak akan mengambil resiko. Huo Yuhao meyakinkan Penatua Swan sekali lagi. Huo Yuhao tidak terlalu khawatir dengan misi ini, bahkan dia agak skeptis dengan misi semacam ini. Apakah begitu mudah untuk membunuh pemimpin kekaisaran? Selain itu, mau mengakui atau tidak, kekuatan gabungan Kekaisaran Ryu adalah yang terbesar di semua kekaisaran di Bunuh Daulo. Dia sangat akrab dengan kekuatan pertahanan ala jiwa mereka. Membunuh Su Tianran akan sangat sulit, bahkan mustahil. Namun karena Penatua Swan membiarkannya pergi, dia masih harus melakukan perjalanan ini. Huo Yuhao tidak menentangnya, namun dia tidak memiliki harapan untuk mencapai hasil apapun dalam misi ini. Meskipun dia tidak murni ada di sana untuk sebuah pertunjukan, dia memutuskan untuk menganggap keselamatan sebagai prioritas utama. Dia tidak akan mengambil resiko yang tidak perlu. Dengan Haodong power baru mereka, Tang Wutong dan kekuatan bertarungnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Seiring dengan kenyataan bahwa kemampuan bertahannya di medan perang sangat hebat dan dia memiliki banyak pengalaman, dia sangat percaya diri dalam melestarikan hidupnya sendiri. Setelah kembali ke sekte Tang, Huo Yuhao segera menarik Tang Wutong kembali ke kamarnya untuk bermeditasi. Dia hanya bisa fokus selama meditasinya. Dia perlu sepenuhnya memahami apa yang Penatua Swan uraikan sebelumnya dan mengubah pengalamannya menjadi pemahaman.
Selama beberapa hari berikutnya, Wo Yuhao melakukan beberapa pekerjaan persiapan. Hanya pada hari ke-9 dia dan Tang Wutong mengucapkan selamat tinggal pada sisa sekte Tang. Mereka diam-diam meninggalkan kota Shrek dan melanjutkan menuju perbatasan ke Kaisaran Starlo. Setelah memasuki perbatasan Starlo, Wo Yuhao heran mengetahui bahwa ada alat jiwa pengintai di Starlo. Meskipun jumlahnya tidak banyak, lebih baik memiliki beberapa daripada tidak sama sekali. Jelas Akademi Shrek bukan satu-satunya yang meningkatkan penelitian mereka di bidang ini. Selama menderita selama perang, 3 kekaisaran asli dari benua Dolo juga memperkuat penelitian mereka. Itu tidak mungkin untuk mengejar kekaisaran Ryu, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Wo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan saat mereka terbang di langit. Kekuatan jiwa mereka beredar di tubuh mereka dan mereka berdua memiliki alat jiwa tipe terbang di punggung mereka. Alat jiwa tipe terbang Wo Yuhao dan Tang Wutong dibuat oleh Wo Yuhao secara pribadi. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Dibandingkan dengan instruksi jiwa kelas 9 lainnya, keunggulan terbesar Wo Yuhao adalah kecepatannya dalam menghasilkan alat jiwa kelas 9. Dia tidak mendesain dua alat jiwa tipe terbang ini, sebaliknya Xuan Ziwen adalah orang yang merancangnya. Dia hanya menghasilkannya, yang memakan waktu 5 bulan total. Meskipun itu bukan alat jiwa kelas 9 terbaik, itu pasti pekerjaan yang sangat bagus. Alat jiwa kelas 9 pasti tidak hanya memiliki satu kemampuan. Dua alat jiwa tipe terbang ini dilengkapi dengan pendorong jiwa. Jika pendorong ini ditingkatkan, itu akan dapat melakukan perjalanan hingga 3 kali kecepatan suara. Bahkan itu hanya dapat dipertahankan sesaat. Ada banyak kesempatan bahwa efek yang tidak terduga dapat dicapai. Xuan Ziwen menyebut dua alat jiwa tipe terbang ini sayap supersonik. Xuan Ziwen bahkan cukup bangga untuk mengklaim bahwa dua alat jiwa tipe terbang ini mampu di peringkat antara 10 alat jiwa tipe terbang terbaik di benua. Ini karena instruksi jiwa kelas 9 jarang memfokuskan energi mereka untuk memproduksi alat jiwa seperti itu. Awalnya Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak memiliki banyak logam langka, namun seiring berjalannya waktu, perkembangan dan kemakmuran kota Shrek menarik banyak pengusaha. Ini memberi kota Shrek dan Sekte Tang banyak sumber daya baru. Alat jiwa Sekte Tang juga dijual. Alat jiwa sangat menguntungkan. Dengan memperdagangkan alat jiwa untuk logam langka, Sekte Tang berhasil mengumpulkan sumber daya yang cukup. Kekaisaran Ryu memiliki banyak instruksi jiwa kelas 9. Permintaan akan sumber daya sangatlah tinggi, namun hanya Xuan Ziwen dan Wo Yuhao yang membutuhkan sumber daya di kota Shrek. Inilah sebabnya mengapa semua bahan kelas atas semua ada pada mereka dan cukup untuk mendukung permintaan produksinya. Wo Yuhao dan Tang Wutong mempertahankan seperempat kecepatan suara saat mereka terbang. Ini sudah sangat cepat. Wo Yuhao berkata, "Wutong, apa?" Tang Wutong meliriknya. Wo Yuhao menyipitkan matanya dan berkata, "Apa yang akan kamu pikirkan jika aku memilih pelengkap yin yang untuk mengolah inti jiwa keduaku?" Tang Wutong heran dan menjawab, "Yuhao, jangan ambil resiko. Bukankah Penatua Xuan menyebutkan bahwa itu sangat berbahaya?" Wo Yuhao menjawab, "Ya, tapi manfaatnya juga besar. Jika aku berhasil, aku percaya bisa menjadi sekuat Dolo Transcendent. Ketika aku menjadi Feng Hao Dolo, aku masih ingat bagaimana kekuatan di Tian turun pada aku. Ketika aku menghadapi Ye Sisui di pegunungan Mingdo, aku jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya muncul dalam bentuk inti jiwa itu sangat kuat. Setiap garis kekuatan jiwanya dikompresi dengan paksa. Dia bahkan bisa memaksa Dewa Kematian Dolo menjauh meskipun tubuhku sangat lemah saat itu. Di masa depan, aku perlu melawan Dewa Binatang. Jika inti jiwaku yang kedua lebih lemah daripada dirinya, akan sangat sulit bagiku untuk menantangnya di masa depan." Tang Wutong membuka alisnya. "Namun itu terlalu berbahaya. Selain itu, bahkan jika kamu menggunakan resonansi untuk mengolah inti jiwa keduamu, kamu masih bisa mengolah inti jiwa ketiga di masa depan. Ketika itu terjadi, kamu masih dapat menantang Dewa Binatang dengan 3 inti jiwa. Selain itu, mengapa kamu perlu menantang Dewa Binatang?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.